Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk hadir pada kegiatan siang hari ini, yaitu diskusi serial Cetak Biru Kabupaten Bogor yang digagas oleh Lembaga Studi Visi Nusantara. Yang terhormat Bapak Yusfi Triadi selaku founder Visi Nusantara Maju. Yang terhormat Dr. Insinyur Sulhaji Jompa MSc selaku narasumber yang sekaligus bakal calon Bupati Bogor tahun 2024. Yang terhormat Bapak Rike Iskandar SEMMA selaku narasumber juga sekaligus bakal calon Bupati Bogor. Yang terhormat Bung Effendi Tobing selaku pimpinan Bogor Update yang juga merupakan pemantik dalam diskusi siang hari ini. Yang terhormat kawan-kawan media dan para peserta diskusi yang telah berkenan hadir baik secara offline maupun secara daring yang menyaksikan melalui Zoom dan streaming di kanal YouTube Binus Forum. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diskusi serial Cetak Biru Kabupaten Bogor yang mana kegiatan ini digagas oleh LS Binus, merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan 3 pekan. Di pekan-pekan sebelumnya juga telah hadir beberapa bakal calon Bupati Bogor, dan tema pada diskusi kali ini yaitu mewujudkan pendidikan yang memiliki daya saing dan menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi bangsa, etika dan moral. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Yusfi Triadi selaku founder Visi Nusantara Maju. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadikan Bogor ini lebih baik ke depan. Alhamdulillah, diskusi hari ini itu diskusi serial Cetak Biru Kabupaten Bogor pada seri yang ketiga. 2 minggu sebelumnya kita juga sudah mengundang 4 bakal calon Bupati Bogor yang alhamdulillah mereka juga berkesempatan hadir, dan pada kali ini kita juga akan berdiskusi dengan bakal calon Bupati yang saya pikir amat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bang Sulhaji yang namanya cerah sekali pakai baju kuning hari ini. Ya kan cerah pakai baju kuning ya gitu. Dan ini ada Bupati Edan. Nah ini bajunya itu udah Edan pisang. Nah ini kawan saya, buat sahabat saya yang luar biasa, dan hasil pantauan drone kita di lapangan ini amat sangat luar biasa, baik itu menghiasi lini masa udara maupun menghiasi lini-lini sosial di hampir ke pelosok desa di Kabupaten Bogor ini. Sudah banyak sekali persiapannya untuk merebut tampuk kepemimpinan di Kabupaten Bogor ini. Terima kasih. Dalam konteks diskusi serial ini kita sebetulnya akan mengundang 11 bakal calon. Nah ini baru ke-6, nanti mungkin minggu depan dan minggu depan lagi kita akan lanjutkan diskusi serial ini. Karena apa? Karena memang sejak awal masyarakat harus teredukasi secara utuh bakal-bakal calonnya, dan masyarakat bisa menilai siapa kira-kira bakal calon yang mempunyai komitmen kuat, komitmen tinggi, konsistensi untuk memberikan karakter yang konstruktif terhadap Kabupaten Bogor ini. Karena kita paham bahwa bagi saya sudah 1 periode ini nampaknya saya merasa Kabupaten Bogor ini tidak hadir leadership. Nah saya berharap pada 2024 mendatang masyarakat memilih pemimpin yang tepat untuk membawa Kabupaten Bogor kembali ke puncak kejayaannya. Sehingga dalam
kesempatan ini dalam konteks konten kita mengangkat isu pendidikan. Hari ini hampir semua lembaga pendidikan itu berorientasi pada sesuatu hal yang amat sangat menawar-nawar, entah itu daya saing, entah itu teknologi, entah itu lapangan kerja dan seterusnya, dan juga salah. Tapi ada hal-hal yang amat sangat fundamental itu tidak mendapatkan sentuhan lebih pada saat ini. Yang pertama adalah ideologi bangsa, yang kedua etika, dan ketiga moral. Sehingga kemudian faktanya ya hari ini mungkin hanya sebagian kecil anak-anak yang hafal Pancasila, hanya sebagian kecil anak sekolah kemudian yang hafal batang tubuh Pancasila, hanya sebagian kecil yang menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga kemudian muncul berbagai macam hal yang itu juga dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, dan itu amat sangat parah sekali, itu sangat disayangkan. Apalagi dalam konteks etika sudah tidak terhitung. Teman-teman media memberitakan anak-anak sekolah yang marah orang tua, anak-anak sekolah yang memaki orang tua, anak-anak sekolah yang sudah tidak lagi pada gurunya, dan seterusnya. Saya pikir di mana kemudian etikanya? Terlebih kemudian pada aspek moral, tawuran itu hampir setiap malam terjadi di Kabupaten Bogor. Nah, apalagi kemudian juga free sex. Kalau kita kemudian dari tingkat SD sudah mulai kemudian berita-berita itu, apalagi kemudian tingkat SMP, tingkat SMA. Nah, terus akan kemana lembaga pendidikan kita? Nah, sehingga saya berharap Kabupaten Bogor yang dalam tanda kutip masih mempunyai relasi kuat dengan atmosfer religius, saya pikir penting kemudian etika dan moral ini menjadi sebuah agenda utama, karena bangsa ke depan tergantung anak-anak ini. Nah, itu dalam konteks konten isu hari ini yang kita akan coba untuk diskusikan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini, dan diskusi ini juga disiarkan melalui live streaming kanal Virus Forum, dan alhamdulillah LSPU sudah ada di 21 provinsi hari ini, sehingga kanal Virus Forum ini juga disebarkan di seluruh Indonesia. Selain kemudian juga bagi kawan-kawan yang ingin memberikan share alamat live streamingnya juga diserahkan untuk minta ke administrasi. Saya pikir itu saja teman-teman Bapak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pada diskusi ini yang akan dipantik oleh Bung Tobi ini akan semakin bergairah gitu, karena Bung Tobi yang saya pikir juga paham sekali bagaimana urat-urat politik di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yusuf Fitriadi selaku Pondok Visi Nusantara Maju yang telah menyampaikan sambutannya. Tadi sudah dibahas bahwa diskusi serial ketiga ini akan membahas tentang isu pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu acara inti yang akan dipantik oleh Bung Effendi Tobing. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Haji Suhadi Jompa. Terima kasih juga atas kehadiran Kang Rika Iskandar atau Kang Akeo. Terima kasih buat Kang Yus Fitriadi yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Soalnya Kang Yus ini selalu bikin panas tinggi Kabupaten dan Kota Bogor begitu. Jadi tema kita hari ini yaitu diskusi serial Cetak Biru Kabupaten Bogor, mewujudkan pendidikan yang memiliki daya saing dan menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi bangsa, etika, dan moral. Seperti yang dibilang Kang Yus tadi, pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor saat ini hancur dan ugal-ugalan. Tawuran terjadi hampir tiap malam, tawurannya pun tak tanggung-tanggung, pakai samurai, celurit, dan korbannya pun udah gak kehitung. Jadi buat kedua bakal calon bupati Bogor pada hari ini yang hadir yaitu Pak Suhaji dan Kang Akeo, kita mau minta pendapat dari beliau-beliau yaitu tentang ideologi bangsa khususnya pendidikan di Kabupaten Bogor.
ke depan kalau misalnya nggak boleh misalnya, kalau terpilih jadi Bupati Bogor, ini saya ke Pak Suhaji dulu, pertanyaan sama. Kira-kira apa yang akan Pak Suhaji terapkan? Banyaknya saat ini anak-anak itu hancur lah, saya jaga. Tidak ada lagi takut sama orang tua. Mungkin hormat kepada orang tua juga sudah sangat berkurang. Yang saya lihat, mereka ini tidak ada kapoknya. Kadang seperti senang masuk penjara, gitu kan. Sudah melihat teman-temannya di masuk penjara, masih juga besok terjadi lagi begitu kan. Pertanyaan saya ke Pak Suhaji, ke depan kalau Bapak jadi Bupati Bogor, apa yang akan Bapak terapkan untuk pendidikan Kabupaten Bogor agar semua itu tidak terjadi, agar etika moral itu ada gitu loh. Agar etika moral itu ada. Jadi ideologi bangsa itu benar-benar bisa terwujud di Kabupaten Bogor. Terima kasih, silakan Pak Suhaji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ini luar biasa. Sudah pertanyaan ketiga ini. Ya, terima kasih Pak Dendi. Teman-teman sekalian, memang kalau boleh sebut, saya mulai statement saya tentang pendidikan bahwa kondisi bangsa kita ini masuk pada kategori sekarang kita sudah masuk dalam kategori krisis pendidikan, krisis mental, dan menurut saya ini adalah sebuah tanda-tanda potensi musibah besar terhadap bangsa dan kehidupan generasi kita di mulai hari ini dan di masa depan. Nah, meskipun itu adalah komponen utama, tapi kemudian semua aspek harus dimulai dari sebut saja mulai orang berumah tangga. Itu sudah harus dimulai dari situ untuk mencetak generasi supaya mereka menjadi tumbuh menjadi bibit yang bagus. Nah, ketika sudah mulai tumbuh pun harus dipagari hak-haknya, dipenuhi unsur-unsur yang membuat mereka ini tumbuh menjadi generasi yang tadi yang dikatakan tidak sopan apa-apa. Memang kondisi kehidupan kita sekarang ini kan dihadapi juga oleh pengaruh global yang luar biasa. Kedatangan teknologi informasi dari luar kan tak terbendung lagi. Ini yang kemudian kalau kita hubungkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kita, anak kita, memang ini luar biasa. Ketika seluruh kita tidak melakukan upaya maksimal untuk membentengi mereka, maka habislah kita. Lihat saja, anak kita sekarang diakui atau tidak diakui, dewasa tidak dewasa, sejak lahir sudah pegang gadget. Nah ini sebagai sesuatu yang orang tuanya mulai melakukan kesalahan. Itu. Nah, bercerita tentang solusi memang sangat panjang. Di sisi perlindungan terhadap mereka, yang utama sebenarnya adalah bagaimana sebut saja Bogor. Jumlah anak di Bogor kurang lebih 1,7 juta jiwa. Anak inilah bahan baku untuk generasi masa depan. Anak itu dari lahir sampai umur 18 tahun. Nah, mereka kemudian harus dibuat treatment yang sedemikian rupa. Tadi saya sampaikan, mulai dari lahir harus diapain, mulai dari masuk TK, diberikan haknya, diperlakukan maksimal, orang tuanya tidak boleh memarahin, dikuatkan fondasinya supaya mereka jadi generasi kuat. Ditunjukkan budaya-budaya yang bagus. Nah, sekarang ini yang berat adalah model-model pembinaan anak kita di rumah tangga pun sudah mulai kacau. Orang tuanya kadang-kadang berantem di tempat anak, nah ini sudah hilang. Jadi budaya kita memang juga harus perbaiki. Di samping tadi model pendidikan, jadi sangat kompleks tentang pendidikan ini, makanya saya sebut tadi bahwa kondisi pendidikan kita masuk pada area krisis. Nah, inilah penting menjadi target atau program utama yang harus dilakukan oleh siapapun ke depan jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, maka ini jadi prioritas. Karena ini penting. Sebut saja hari ini sudah mulai anak-anak lupa Pancasila, lupa. Maka tiap hari disuguhi jadi. Teman-teman sekalian, orang tua, mohon maaf warga Bogor yang melihat hari ini, mulai hari ini jangan karena sayangnya Anda
salah dalam memberikan kasih sayang. Paham maksud saya? Bahwa saking cintanya ke anak, dia anggap mencintai anak itu kalau anak itu tidak, supaya tidak nangis, dikasih gadget. Mulai lagi loh itu kan main game. Nah, ini kesalahan fatal. Padahal sebenarnya biarkan anak itu berjuang. Sebenarnya kan itu Pak, ini respon alami seorang anak supaya dia berjuang. Memperjuangkan sesuatu yang diinginkan pasti dia nangis. Sementara orang tua kita, ini contoh saja, orang tua kita banyak yang salah, nggak mau dengar anaknya nangis. Padahal nangis itulah sebagai respon bagaimana terjadi stimulan, menstimulasi otak dia supaya dia menjadi kuat di masa depan, punya kemampuan untuk bersaing. Nah, pendidikan saya kira penting. Saya kira itu jawaban saya. Memang terlalu banyak kalau kita urai, tapi ke depan saya kira semua sektor-sektor yang ada di pemerintahan itu harus fokus kepada ini. Semua harus memperhatikan aspek bagaimana anak ini didesain, distimulan untuk menjadi generasi kuat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Surhaji. Berarti kesimpulannya dari Pak Surhaji dimulai dari kedua orang tua ya. Dimulai dari kedua orang tua berarti mulai dari hamil mungkin juga udah mulai harus dibina istrinya dulu kan gitu kan. Lahir ini anak, terus mulai beranjak sekolah harus benar-benar mendapatkan perhatian serius. Ya mungkin sama seperti anak saya juga nangis ya kasih gadget juga memang kita juga ya kan gitu memang. Karena kita ada nangis produksi juga, tapi bagus juga Pak masukan dari Bapak, bagus untuk soal pendidikan. Berarti harus mulai dari dini ya, dari jauh-jauh hari untuk memberikan pendidikan. Tidak ada anak yang nangis meninggal, nggak ada. Siap. Luar biasa. Terus untuk Kang Rika Iskandar, pertanyaannya sama sebenarnya. Gambarannya saat ini kan memang pendidikan kita, saya sebut tadi, dibilang hancur, sudah hancur. Gangster sekarang itu, kalau di luar negeri itu kan badannya gede-gede gitu, gangster punya ini. Sekarang tuh ada sekolah apa gangster, ada SMP udah ada gangster sekarang. Tawuran, janjian di medsos, langsung main sabet. Luar biasa. Jadi pertanyaan saya ke Kang Akel, saya panggil, jika nanti Kang Akel terpilih jadi Bupati Bogor, pendidikan Kabupaten Bogor ini mau dibawa kemana? Karena untuk menghafal Pancasila saat ini anak-anak kalau kita tanya banyak lupa, apalagi yang sila keempat. Banyak bolak-balik gitu mereka itu kan. Kang Akel, apa nanti yang akan terapkan ketika menjadi Bupati Bogor untuk pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor? Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Selamat Hayus Pak Surhaji. Terima kasih atas waktunya. Saya jawab juga pertanyaan dari pemanggil Pak Doni. Kalau saya sih berpikir masalah kenakalan remaja ini 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama itu adalah pencegahannya, kedua adalah hukumannya, yang ketiga adalah penghargaannya. Jadi 3 hal: pencegahan, hukuman dan penghargaan untuk anak-anak ini. Nah, sebetulnya permasalahan dimulai dari SMP. Kalau anak SD sampai hari ini saya melihat itu dunia anak-anak betul, penuh kejayaan, semua masa depan bangsa, semua itu masih murni di SD. SD kelas 6 pun menurut saya masih oke lah, masih bisa kita arahkan. Tapi ketika masuk SMP, permasalahan dimulai. Jadi permasalahan itu menurut saya bukan di SD, tapi di SMP yang harus kita pikirkan bagaimana caranya anak-anak ini bisa kita cegah. Permasalahan lagi berikutnya adalah, saya setuju dengan Pak Surhaji, masalah di keluarga. Ini keluarga juga kadang-kadang berperan aktif. Tawuran itu rata-rata malam, jam 10, jam 11. Tapi kenapa kok orang tua membiarkan anaknya keluar malam? Harusnya cegah dulu lah. Dan bisa juga orang tua itu sekarang membiarkan anaknya mendapatkan pendidikan kehidupan di lapangan gitu. Apalagi kelihatan lah. Ini jam 1, jam 2, jam 10, jam 11 anak yang ada di rumah kok dibiarkan mereka keluar. Ini udah susah nih, kita kalau sebagai pemerintah itu kan tanggung jawab orang tuanya aja nggak peduli, tapi jam 11, jam 1 dari luar. Ini menjadi pemikiran kita gimana caranya? Jam 10, jam 11, jam 12 anak-anak ini nggak di luar. Tuh
Tugas keluarga lagi, kan kita harus lihat juga dia bergaul dengan siapa. Kembali lagi masalah di keluarga juga. Kadang-kadang mereka setelah punya anak itu seperti tidak punya tanggung jawab, pasti dipikirkan juga di keluarga. Apa misalnya? Kalau misalnya lingkungan, kita bergaul sama kiai jadi kiai, bergaul sama perampok jadi perampok, bergaul sama pembunuh jadi pembunuh. Minimal orang tua bisa lihat dia bergaul dengan siapa. Menurut saya kalau orang tua bisa tegas di awal, ini yang pertama ya, pencegahan. Kalau orang tua bisa tegas di awal, itu sudah selesai. Tapi masalahnya hampir semua itu orang tua yang ketika dipanggil polisi malah kadang-kadang mereka ketika ambil anaknya pulang, anaknya bisa tawaran lagi nggak peduli lagi. Akhirnya kalau udah begitu udah tugas pemerintah. Nah, saya pikir kalau itu udah tugas pemerintah, hal yang paling penting itu adalah karena mereka banyak waktu luang. Artinya di mulai SMP itu sebetulnya anak-anak udah harus, terutama mohon maaf ya, kalau sekolah-sekolah negeri yang kualitasnya bagus atau apa, itu mereka udah sampai jam 4 sore, jam 5 sore, itu mereka udah capek, udah gak ada kegiatan lagi untuk macam-macam. Tapi banyak juga sekolah-sekolahnya di luar negeri atau yang swasta atau apa, itu mereka jam 12, jam 1 udah pulang, jam 1 sampai jam 4, energi anak-anak itu segitu banyak ya, akhirnya mereka nongkrong ini itu semua segala macam. Saya kalau jadi bupati misalnya, saya pikir anggaran pemerintah itu lebih baik yang memang pendidikan 20%, kita fokuskan di SMP swasta apa segala macam, tidak perlu kita subsidi lah. Gimana banyak kegiatan, ekskulnya, apanya, semua segala macam masuk di situ. Kita cari aturannya boleh apa enggak, masuk ke sana. Kenapa? Agar anak-anak SMP itu sibuk. Kita kasih kesibukan mereka, dan tentunya kembali lagi sumber daya manusia gurunya juga harus diupdate nih. Itu kadang-kadang guru-gurunya juga yang merasa tanggung jawab dengan anak didiknya juga dari 10 guru mungkin cuma 3-4 orang, sisanya nggak peduli, cuma ngajar selesai. Tapi yang mereka pengen jadi guru itu ngajarin etika, tata krama, semua segala macam. Menurut saya cuma sebagai itu harusnya tuh kita dorong juga tuh. Kita lihat misalnya Singapura kan nggak punya apa-apa ya. Hanya punya sumber daya manusia. Harusnya kita support juga bagaimana saya sumber daya manusia Kabupaten Bogor itu bisa bersaing lah. Jumlah penduduk kita sama, tapi jumlah sumber daya kita lebih banyak. Mereka sumber daya manusia aja. Menurut saya paling dasar itu sumber daya manusianya yang harus disupport. Jadi ya gimana caranya kalau kasih anggaran dana itu kita support, tidak hanya formal lembaga formal ini. Menurut saya non formal aja dididik lah anak-anak itu. Nggak perlu kursus lah, apalah, inilah. Itu menjadi bagian mereka sibuk sampai sore. Mungkin nanti saya cari aturannya kalau saya terjadi bupati ya. Terus yang berikutnya itu dari pencegahan. Mungkin karena saya ketua KONI juga, saya berusaha aksi nyata. Saya hari ini kerjasama dengan dengan Polres itu udah mulai jalan. Kita masuk ke sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan antara KONI dengan Polres dengan sekolah. Gimana caranya mereka sudah harus ada kegiatan. Kita cari solusi, lu senang apa? Ini di KONI ada kegiatan ini, lu senang apa? Di KONI ada sini, itu mulai kita lakukan. Dan maksudnya karena saya cerita, karena ditanya sih, sebetulnya saya sudah lakukan itu. Karena saya juga punya concern, kenapa terlalu banyak tawuran. Sebenarnya saya lebih khawatir, gue punya anak seumuran begitu, gue beli juga gitu ya. Jadi kita gimana caranya, kita coba jangan sampai terjadi. Itu dari segi pencegahan. Dari segi hukuman, saya bilang begini, saya waktu masalah ini saya diskusi sama Polres. Saya bilang, wah nggak bisa bos, aturannya gini, kita nggak bisa membakar semua segala macam, kita cari aturannya. Besok-besok nggak perlu bos, pakai aturannya. Bakal pulang, bakar itu semua macam-macamnya. Nangis loh. Saya pikir, sekarang kalau tawuran pasti naik motor. Tidak ada orang jalan kaki om. Ketemu 8 bulan orang jalan nggak ada, semua naik motor. Bawa motor, macam-macam. Saya begini dulu, gimana kita bakarin motor-motornya semua. Tapi aturan nggak boleh kata Polres. Begitu, kita jangan solusinya bukan supaya bisa dibakar. Maksudnya segitunya saya merasa takut gitu. Ini masa depan bangsa boleh kemana ya? Saking takutnya ya kita bikin sesuatu yang kurang, kita udah nggak bisa basa-basi semua segala macam. Eksekusi aja langsung. Nah itu tapi aturan lagi ada yang menjaga aturan. Gue bilang ya aturan lama-lama ganggu juga nih lembaga. Gitu kan? Nah terus pengadaan. Nah saya bilang mulai besok anak-anak misalnya berkreasi semua segala kita kasih pengadaan, kasih kegiatan. Dan kadang-kadang pemerintah ya, mohon maaf nih,
Kalau udah jadi ada penghargaan baru diklaim. Gak bisa begitu loh. Kita sekolah-sekolah yang mohon maaf nih, sekolah-sekolah yang pulang masuk jam 7, pulang jam 9, pulang jam 10, pulang jam 2, itu dia harus masuk ke sana. Kasih mereka kegiatan, kasih mereka penghargaan. Kan terus terang nih, waktu zaman kita masih seumuran mereka yang kita ajak kerja kan, nih gue. Tapi jangan dalam jalan negatif dong, negatif berantem, mau parah macam-macam. Tapi kita ambil mereka gimana caranya ketika mereka seumuran, saya tahu lah seumuran itu kan mereka pelajaran. Mereka punya kebanggaan, gue juara ini. Jadi ya menurut saya prosesnya ada 3. Jadi pemerintah hadir, masyarakat juga hadir, orang tua hadir, dan stakeholder juga semua kita Indonesia aktif juga harus hadir. Kalau nggak gitu ya kita rasa selesai nih. Begitu mungkin itu sudah dari saya. Luar biasa. Terima kasih Kang Akeo, luar biasa. Ada tiga hal. Berarti pertama pencegahan, kedua hukuman, ketiga penghargaan untuk nanti ke depan jika beliau menjadi bupati. Soal bakar-bakar tadi agak seru juga sebenarnya. Iya, bisa jadi kalau dibakar kan kapok ya kan, yang lain juga mikir mau dibakar. Kalau mau dibakar mending nggak usah. Ini biasa nanti presiden bupati nanti ada eksekusi nanti ini pokoknya. Perda atau perbuk mainkan. Jadi itu tadi yang sedikit kalem-kalem. Sekarang kita mulai agak sedikit hangat, ini. Jadi kawan-kawan, ini di beberapa juga nanti akan tayang nanti di YouTube beberapa dan yang lain-lain kawan media. Saya di sini sebagai pemantik. Nah, granat itu kalau nggak dilepas pemantik kita nggak meledak gitu kan. Itu. Jadi kalau pemantiknya sudah dilepas, meledaklah itu barang kalau dilempar kan. Nah itu dia. Pertanyaan saya ke Pak Sulhaji, ini mulai ke arah politik nih Pak Sulhaji. Pak Sulhaji ini kan dikenal sebagai orang partai Golkar, katanya Golkar KW ya, nggak tahu lah saya. Tapi Golkar KW atau tidak dibuktikan dengan pakaian baju kuning sekarang, baju kuning kan gitu kan. Nah kalau tadi jadi nggak kuning, saya ragu. Nah kalau ini saya nggak percaya nih, berarti benar orang Golkar ini kan gitu kan. Jadi selama ini kan Pak Sulhaji sudah mengikuti penjaringan di beberapa partai, di PKB, PKS, dan P3. Sementara Golkar sendiri kan itu memberikan semacam surat tugas itu kan sudah ke satu nama, ke Pak Ade Ruhandi atau yang dikenal dengan Kang Jarod Ade. Berarti peluang Bapak tipis nih kalau dari Golkar kan gitu kan. Tipis mungkin peluang dari Golkar kan, berarti hanya ada peluang dari 3 partai tadi nih kan, berarti kan. Pertanyaannya sejauh mana peluang Pak Sulhaji benar-benar mendapatkan rekor dari 3 partai yang Bapak ikuti penjaringannya. Terima kasih. Ini baru pas dari 2 ya? Ya, karena di politik jadi saya juga senang politik. Iya. Tapi insya Allah saya akan santun bahwa kita ini orang politisi. Politik itu harus kita pahami bahwa dengan politiklah menentukan arah perjalanan negara. Jadi para politikus ini yang memang kita semua ini bertanggung jawab kepada arah perjalanan bangsa. Kesuksesan negara, bangsa, tergantung dengan kita semua yang masuk di dalam politik. Saya salah satunya adalah termasukkan Ike Iskandar. Kita sebut sebagai Akeo atau Bupati Medan ya. Nah, teman-teman sekalian, Bang Tobing, Bang Fendi, jawaban saya adalah bahwa memang saya bakal Golkar dan saya adalah komisaris Golkar. Ada KTA-nya? Oh, lengkap. Jadi kalau disebut ada saudara kita yang buat statement KW, insya Allah saya akan jawab bahwa seluruh produk itu adalah KW, tergantung nomornya. Dan insya Allah saya adalah KW 1. Kalau beli keramik, pasti pertanyaannya ini KW berapa? 1. Jadi kalau KW 2, KW 3 mungkin dipertanyakan keabsahan, keangkutan dan hutannya. Jadi saya KW 1. Bang Effendi. Jadi saya kira tentang KW-KWan insya Allah tidak ada masalah. Itu mungkin statement politik saja bagi dari teman-teman. Nah,
hal lain yang saya jawab adalah terkait proses. Hari ini Bogor saya sampaikan dan kita semua menyadari dan merasakan betapa muncul sebuah budaya baru yang bagus. Teman-teman partai sudah sangat merasakan bahwa semua partai bertanggung jawab kepada pembangunan Kabupaten Bogor, sehingga tidak mengklaim bahwa hanya kadernya saja yang ada di partainya yang punya kualifikasi yang memenuhi syarat menjadi seorang bupati. Nah, sebut saja partai yang pertama kali saya daftar, PKB. Nah, saya pada saat itu tidak kepikiran bahwa saya mau daftar di Golkar karena memang Golkar tidak membuka, dan saya juga sudah kader Golkar, ngapain juga mau daftar. Persoalan rekomendasi nanti siapa motivis mau terbang itu kan urusan DPP itu. Kemudian tadi ditanyakan partai mana lagi, ya alhamdulillah besok saya barang kita mungkin ya sudah ada fit and proper test di P3. Kami bangun komunikasi dengan semua partai karena tadi semangatnya kami menangkap sebagai anak bangsa Bogor yang alhamdulillah diberikan kemampuan dan keinginan untuk merasa yakin bahwa kita adalah bagian warga Bogor yang akan mengambil tantangan menjadi pemimpin. Maka kami menganggap partai-partai ini luar biasa membuka diri kita daftar, dan ketika membuka diri untuk mendaftar, maka saya kira saya akan ikut daftar di sini. Nah, pertanyaan yang paling terakhir, mana yang potensi? Saya kira mengalir, gitu ya. Masih ada proses yang kami jalani. Saya sampaikan teman-teman bahwa hari ini saya bekerja, ini tunggu semua bakal calon, melakukan upaya meyakinkan masyarakat dengan semua cara-cara yang legal, gitu ya, yang elegan. Saya kira kita tunjukkan kepada masyarakat Bogor bahwa ini usul haji. Usul haji ini karakternya, ini kapasitasnya, meskipun tidak maksimal untuk kita sampaikan, tapi minimal ada gambaran umum bahwa usul haji punya keinginan kuat berbuat maksimal untuk memaksimalkan seluruh masyarakat Bogor mendapatkan hak-haknya. Kan itu yang selalu jadi masalah. Seluruh wilayah 40 kecamatan, ketika diidentifikasi per kecamatan, pasti beda-beda dalam menanggapi kue pembangunan, dan pasti beda-beda di dalam mengukur dan merasakan hasil pembangunan, sehingga fenomena untuk pecah memisahkan diri akan selalu muncul. Nah, saya kalau ditakdirkan menjadi bupati Bogor, saya akan buktikan bahwa prioritas yang paling mendasar adalah mengidentifikasi seluruh kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Tentu yang paling utama dimanfaatkan adalah anggaran negara dari pusat dan diturunkan. Itu bukan untuk pejabat, bukan untuk kepala bupati atau wakil bupati dan semua pejabat, tapi untuk masyarakat. Sehingga maksimalkan kita distribusi penuhi hak-haknya masyarakat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Effendi, bahwa hari ini saya muncul kemudian bekerja. Setelah itu nanti ada cara partai untuk melihat, untuk mengukur sudah layak apa enggak. Mudah-mudahan sih saya layak di mata teman-teman partai-partai yang ada di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Ini sedikit intermezzo ini. Jadi pada tadi muter-muter mic-nya, memang nanti pulangnya jangan lupa nanti beli mic 3 lagi nanti. Ini Kang Yus ini kan karena masih merintis luar biasa perjuangannya, 1 mic juga jadi barangnya. Pertanyaan saya berikutnya ke Kang Haji begini. Jelas bahwa Golkar kan sudah memberikan surat tugas ke Jarod Ade. Pak Jarod Ade dan Pak Suhaji ini kan sama-sama Golkar kuning. Ini berarti Pak Suhaji mungkin panas. Berarti Pak Suhaji ini mau membawa yang mana ketika turun ke masyarakat? Membawa Golkarnya kah? Atau membawa yang memberikan rekomendasi nantinya? Kan ini ada 2 matahari berarti dalam 1 kuning ini. Pak Suhaji ini ke bawah mengaku Golkar atau bagaimana kira-kira? Sudah personal inti. Ini kayaknya ada editor nih. Saya tadi dibagi kayak itu. Ini ke saya semua. Ya enggak ada. Iya, tadi saya adalah kader Golkar, saya fungsionaris Golkar.
hari ini masih menggunakan kader Golkar dan komunikasi terhadap Golkar juga saya masih tetap lakukan. Hari ini saudara saya namanya Jarwo Ade sudah dapat surat tugas mandat itu resmi dari DPP. Tapi kemudian di dalam sebuah partai tidak ada larangan kadernya untuk maju menjadi bupati. Jadi ini harus diingat. Kalau di dalam anggaran dasar atau peraturan Golkar ada larangan untuk maju jadi calon bupati di sebuah wilayah, maka saya tidak akan maju. Jadi ini penjelasan saya. Saya kira Bang Effendi sangat paham memang kondisi sekarang, yang namanya juga politik. Saya kira saya muncul untuk menunjukkan atau menawarkan kepada masyarakat bahwa ini loh menunya Sulhaji. Di meja makan sudah ada menu, ada 3 tempat yang sudah dikenal masyarakat. Sulhaji muncul sebagai menu baru. Mudah-mudahan menu baru ini memberikan nilai baru, rasa baru, dan harapan baru. Tentu dalam tagline saya bahwa saya punya komitmen bahwa ke depan Bogor saya emaskan dibanding negara Republik Indonesia 2045. Bogor kita akan mencapai kemasannya di 2030. Terima kasih. Luar biasa ini pemaparan dari Pak Sulhaji yang dikenal dengan tagline-nya Bogor Emas. Menuju Bogor Emas. Sementara teman sejawatnya sama-sama kuning Bogor Gemilang. Berarti yang lupa di Gemilang dan Emas berarti. Luar biasa Pak Sulhaji. Jadi Pak Sulhaji ini adalah fungsionaris Partai Golkar, punya KTA, bukan KW-KW berarti. Jadi nanti setelah ini nggak ada lagi bahasa atau sebutan Golkar KW. Asli barang berarti. Nah ini sekarang pertanyaan untuk Kang Rike Iskandar atau yang akrab disapa Akeo. Bukan P3KW loh, bukan. Dan yang lebih dikenal lagi dengan Bupati Edan ini. Bupati Edan, bicara Kang Akeo ini sama nasibnya dengan Pak Sulhaji sebenarnya. P3KW atau gimana kan gitu kan? Soalnya bagaimanapun mau dioblak-abrik gimana juga, orang tahunya Kang Akeo ini P3 hijau, nggak bisa dibohongin itu kan gitu. Nah sementara ini adu baliho juga nih ternyata sekarang WNI sama Akeo kan gitu. Yang mana ini sama-sama menanti restu di Lampung berarti ini kan gitu kan. Restunya kemana ini arahnya kan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sebenarnya kalau untuk Kang Akeo ini perjuangannya luar biasa. Jadi Bupati Edan itu sudah cukup tenar sekarang di mana-mana di bawah. Udah dikenal orang Edan katanya gitu. Ya. Pertanyaan saya, serius gak ini Kang Akeo mau maju dalam pemilihan Bogor ini gitu kan? Masa dia nggak serius? Udah datang ke sini loh, yang paling penting. Udah ada baju Edan tuh saya. Bisa juga Edan pisang loh. Kita kalau nggak Edan ya, kita serius kita. Udah Edan itu kepala kan. Terus terkait tadi masalah P3, saya kali P3, KTA saya 2008 atau 2017, jadi udah lama lah sih saya P3. Tapi saya mungkin lebih beruntung dibanding Pak Sulhaji. Karena ini sampai hari ini belum statement. Oh iya. Di situ nilai plusnya ya. Iya. Hanya sekarang kan semua orang bertanya kepada saya, gimana boleh gitu kan? Saya bilang, sampai hari ini kan belum ada statement. Dan saya juga ketika saya maju sebagai bupati juga tidak pada larangan dari P3 itu tidak melarang atau apa semua. Ya kalau itu kita jalan terus aja, gitu menurutnya. Tapi kita harus sejauhnya lah. Mudah-mudahan kedepannya saya dikasih takdirnya untuk bisa jadi bupati di Kabupaten Bogor ini. Jadi ya ini kan proses yang sedang kita jalani. Saya sih pakai cara udah aja lah, orang ngomong A, B, C, D, sama aja terus. Ya kan? Ya gitu. Jadi kita kan tagline juga kan, kita go Edan, mau ribet lah, nggak usah ribet mikirin orang, nggak usah ribet apa kata orang, aja terus gitu. Gitu Om Dori. Ini kalau di video ini pertanyaannya agak sedikit ngeri ini.
seandainya Bu Eli Yasin maju menjadi calon bupati atau wakil bupati, bagaimana dengan Kang Edan, Bupati Edan? Terus terang sampai hari ini saya belum memutuskan, Om Gawin. Kita kan karena sampai hari ini Bu Eli belum ada statement bahwa beliau akan maju sebagai bupati atau calon wakil bupati. Seandainya maju, Kan kita ngomong seandainya. Kita jangan bilang seandainya. Karena kami sedang berproses pengen mana kuda. Artinya adalah justru terus terang kami juga, misalnya saya juga sedang menunggu itu juga. Karena kalau memang sudah ada statement, mungkin saat itu saya akan berbeda orang. Apakah maju terus atau stop? Dulu, berarti rasakan dulu. Karena nanti tidak ada. Artinya selama belum ada statement itu maju terus. Gitu. Tapi kalau memang nanti kemungkinan misalnya dari P3 tiba-tiba yang diajukan oleh Bu Eli Yasin yang dalam ini senior saya di P3 ketua DPC, saya akan ambil jeda sejenak untuk saya berpikir seperti itu mungkin Bang. berarti jawabannya nanti ya berarti ya. Oh iya. Berarti jawabannya nanti setelah Bu Eli maju atau tidak kan di training kan. Seksi itu kayak dua orang. Jadi Kan ada etika. iya benar, etika itu harus tetap dipakai dimanapun. Begitu juga Pak Haji, ngeri juga nanti kalau misalnya JA maju, Pak Haji maju, ini ngeri juga sebenarnya nanti ini kan sama nanti ini. Mungkin kalau Pak Haji jawabannya sudah tadi kan tetap gas terus katanya gitu. Nah, ini kan ada isu berkembang begini. Koalisi Indonesia Maju, saya sudah mendengar dari beberapa di Kabupaten Bogor itu kemungkinan terjadi Koalisi Indonesia Maju yang kemarin itu di Pilpres. Nah, di Koalisi Indonesia Maju kita tahu di sini ada dua calon, berarti ada dua nama, dan ini kemungkinan dipadukan kalau terjadi bisa Jarod Ade Rudi Susmanto atau Rudi Susmanto Jarod Ade. Nah, kalau ini terjadi, saya sebenarnya mendukung juga ini kalau Pak Haji dengan Bupati Edan duet sekalian kan? Iya kan? Iya kan? Dan bisa kan sama-sama ikut perjalanan di PKB, di PDIP, di PKS, kan sama-sama kan gitu kan? Berani lawan dong. Pertanyaan saya, kalau sampai terjadi Koalisi Indonesia Maju misalnya duet Jarod Ade, Rudi Susmanto atau Rudi Susmanto Jarod Ade, seberapa besar nyali bapak-bapak berdua? Saya pertama serahkan ke Pak Haji. Aduh. Ini sudah personal yang 4. Ya, luar biasa romantis ini. Tidak meledak ya. Ya, Bang Effendi, kami ini adalah, saya kira kami juga sama. Kami punya semangat, kami merasa punya bekal, kami punya tekad, punya cita-cita besar bagaimana melakukan perbaikan dan perubahan dan pemenuhan hak rakyat. Nah, ini saya kira konsep utama yang kami bawa sehingga kami berani maju jalan terus. Jalan terus. Apapun kondisinya bahwa kami Biasa. adalah Maju terus. anak Bogor yang punya cita-cita besar ingin memberdayakan atau memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Bogor. Nah, terkait kalau kemudian ada koalisi Indonesia Maju atau koalisi apalah kemudian kami tidak kebagian perahu, ya berikan kami kesempatan juga untuk berpikir dengan jauh sekarang. Kami sedia untuk berpikir kemudian kami akan membuat kendaraan baru, tentu yang punya hak kendaraan ini kan partai politik. Nah, kami hanya menawarkan diri bahwa ini loh kami berdua. Tentu harapan kami ya jangan berhenti sampai sekarang. Kami akan jalan terus. Mudah-mudahan saya dan rekan mereka juga ditampilkan beberapa perahu untuk mari kita warnai Bogor dan berikan masyarakat kesempatan untuk memilih pilihan-pilihan yang variatif. Mudah-mudahan ditakdirkan yang terpilih dan yang terbaik buat Luar biasa. Berapa kali kan ribet kan itu muter-muter sih minta kan. Tapi bosan ya apa itu bisnisnya? Mereka apa sih itu katanya? Tenang kami Gus. Jadi kalau menurut Pak Haji gas terus berarti ya kan? Ya, walaupun nggak ada perahu, bikin perahu juga kita kan gitu. Nah, iya karena memang sampai saat ini kan
baik PKB, PKS, PDIP, P3 belum memutuskan rekomnya turun ke siapa ya? Berarti Pak Suradi ya? Ke siapa? Demokrat juga belum. Demokrat juga belum. Jadi masih ada peluang berarti kan? Juga belum. Berarti peluang sangat besar ya? Peluang sangat besar. Yang peluang sedikit tipis ini kalau tadi gue maju itu berarti bicara hati gitu. Jadi ini kan ke Bupati Edan ini. Ya. Jadi kalau namanya sudah ngegas itu sebenarnya nggak boleh mundur-mundur sebenarnya. Yang ngerem juga sebenarnya gitu. Karena Bupati Edan itu sudah ngegasnya terlalu jauh sebenarnya. Jangan pula nanti ada yang pakai fluid stop katanya, berhenti di tengah jalan kan gitu kan. Kasihan juga masyarakat yang sudah sempat jatuh cinta kan gitu kan. Ya, karena yang jatuh cinta pasti sudah banyak ke Kang Akel, ke Bupati Edan. Nah itu tadi pertanyaan saya. Katakanlah tim tadi terjadi pasangan Jarod Ade Rudi Susmanto atau Rudi Susmanto Jarod Ade, katakanlah P3 memberikan rekom kepada Kang Akel atau beranikah Kang Akel ini melawan atau punya nyali nggak sih melawan mereka berdua ini kan gitu. Kalau banyak isu di luar mengatakan gini, kalau sudah mereka berdua pasangan, tinggal turun lantik kayak gitu. Iya ini isu yang beredar kan begitu kan. Ada keberanian nggak kalau Bupati Edan nanti akan terus maju atau mungkin akan menggandeng Pak Suradi ini kan gitu kan, sama-sama ini kan gitu kan. Iya, apa tuh ini kan gitu kan. Foto-foto ini betul itu. Iya, ini sangat. Jadi nanti yang akan melawan pasangan JR Rudi atau Rudi itu mereka berdua yang siap. Iya, udah mulai meledak di barangnya gitu kan. Bupati Edan berani nggak nanti ketika mereka dipasangkan Rudi Susmanto Jarod Ade Rudi Susmanto maju terus atau enggak? Yang pernah ditanyakan ke saya sebelumnya. Waduh. Di dalam ruang-ruang tertutup. Saya cuma bilang begini, siapa pasangan saya? Itu aja artinya. Ketika saya bilang siapa pasangan saya, kan kita dalam politik berhitung ya. Artinya ketika memang secara kalkulasi politik semua segala macam dimungkinkan kita untuk melawan, maka enggak. Begitu kan Kabupaten Bogor juga begitu luas. Nggak lucu juga kalau cuma satu pasang atau bagaimana ya. Mungkin saya kan cuma satu waktu itu jawabannya siapa pasangan saya. Iya, siapa. Gitu kan. Kalau Pak Suradi gimana? Nah itu makanya nih. Tapi yang pasti kan kita nggak mau jadi penggembira gitu, gitu kan. Yang pasti kita nggak mau jadi penggembira. Namanya bertarung harus menang kan gitu. Iya. Maksudnya kita walaupun saya ada baju ya, seberapa edan Anda? Jadi jujur aja, seberapa edan Anda? Tapi itu bukan edan beneran. Artinya kita harus berhitung betul. Akhirnya berhitung. Kalau memang secara kalkulasi politik dimungkinkan kita untuk bertarung dan secara kalkulasi politik kita bisa menang misalnya, kenapa enggak? Kalau itu siapa lagi ya? Kan masih ada bulan lagi namanya. Begitu Pak. Siap. Nah, kalau untuk lawannya JR Rudi atau Rudi berani jawab, tapi ketika harus melawan dengan Koeli gimana? Kan itu kan, ini kan kita kelihatan satu jam lebih juga kita ngobrol-ngobrol ini kan gitu kan. Jadi bisa mungkin saya sebenarnya cukup sampai di sini Pak Kang Yus, sudah cukup lah. Saya udah bisa menggambarkan lah hati mereka berdua kan gitu kan. Yang jelas Pak Suradi mau perlawanan dengan JR atau apa gas terus ya begitu. Kalau kan Bupati Edan ini memang perasaannya terlalu dalam, luar biasa Pak. Memiliki perasaan. Ada waktu menjawab yang ada waktu tepat menjawab yang tepat juga nantinya kan begitu. Jadi terima kasih. Mungkin dari saya pemantik cukup itu Kang Yus. Yang lebih bisa mendatangkan nanti Kang Yus, orangnya yang lebih hebat, yang selalu bikin panas dingin Bogor kan beliau. Iya harus beliau lagi, ini sudah bikin panas dikit aja kan gitu kan. Saya serahkan kepada Kang Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, personally 4 tuh cukup. Enggak, saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal terhadap publik terutama ya. Pertama, bahwa rezim pemilu dengan rezim pilkada berbeda. Jadi kita itu memang menganut dua rezim.
sisi lain menganut rezim presidensial, tapi sisi lain juga menganut rezim representatif. Sehingga kemudian ketika rezim pemilu dan pilkada berbeda, maka besar kemungkinan sulit untuk mendapatkan linearitas antara pemilu dengan pilkada. Karena pemilu itu disimboliskan dengan kekuatan partai politik, tapi pilkada ini pada figur. Jadi berapapun koalisi, banyak partai, banyak kursi, ketika figur yang dijual tidak kuat mendapatkan simpati publik, ya begitu pun, walaupun hanya satu tiket maju, tapi figur yang didorong semakin kuat, maka masyarakat akan mendapatkan simpati terhadap figur tersebut. Jadi itu perbedaan cukup signifikan. Jadi tidak ada kemudian kursi banyak, kursi kecil dalam konteks pilkada, dan contoh banyak sekali di beberapa tempat yang didukung oleh koalisi kemudian berubah, tapi koalisi ala kadarnya masih juga tiket kemudian pun juga permukaan. Nah, karena itu akibat dari rezim yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian replikasi di pemilu 2024 terutama pilpres itu ada 3 replikasi koalisi Indonesia Maju, koalisi perubahan, dan koalisi perbaikan, apa namanya itu, koalisi yang PDIP. Nah, kalau kemudian di Bogor koalisi Indonesia Maju terreplikasi, ya koalisi yang lain juga harus terreplikasi, kan gitu kira-kira kan? Bukan berarti jika kemudian koalisi Indonesia Maju diwujudkan di Bogor, semua partai ikut, kan tidak juga. Itu sebagai bentuk konsekuensi replikasi jika ada upaya sebuah replikasi. Gitu. Nah, saya yakin apa iya kemudian di Bogor ketika KIM bisa diwujudkan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dengan PSI, itu apakah kemudian juga yang lain gimana? Mau ikut juga? Nah, menurut saya ini ada peluang juga replikasi juga dong, koalisi perubahan, replikasi juga dong koalisi yang digagas oleh PDIP dan kawan-kawan, kan gitu kira-kira kan? Nah, artinya menurut saya ini adalah pintu yang amat sangat lebar dalam berbagai macam kemungkinan awal. Yang ketiga, dalam konteks demokrasi, dalam konteks politik etis, saya pikir penting ketika masyarakat diberikan banyak alternatif pilihan, maka itu cenderung mendewasakan, gitu. Nah, bahkan hasil riset saya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 itu calon tunggal dari setiap negara meningkat. 2014 ada 3 calon tunggal seluruh Indonesia ya. Sampai pada akhirnya tahun 2018 itu kalau nggak salah ada sekitar 15 partai tunggal. Apa calon tunggal seluruh Indonesia? Artinya menguat. Nah, itu kan dalam tanda kutip anti demokrasi, kira-kira gitu. Nah, yang menang cuma satu, yaitu Kota Makassar. Kota kosong menang di sana. Yang lain kota kosong kalah. Artinya ada juga yang menang kota kosong di sana gitu. Nah, menurut saya ini juga menggambarkan bahwa ini Bogor, ini Jawa Barat, ini dekat dengan DKI. Eskalasi demokrasi, eskalasi politik tentu harus lebih dewasa dibandingkan dengan wilayah lain, gitu, karena sumber daya manusia amat sangat berlimpah di Kabupaten Bogor, gitu. Tapi ketika apa iya harus lawan kota kosong. Nah, saya pikir masyarakat juga akan menurut pilihan-pilihan itu, gitu. Karena tema kita hari ini adalah pendidikan, tentu semua perangkat hukum terkait pendidikan sudah ada semua lengkap sebenarnya. Memang problem kita adalah pada tataran implementasi. Jadi lagi saya sampaikan bahwa memang pada akhirnya kalau kita mau telusuri di mana salahnya, di mana penyebab masalah dari semua yang terjadi, itu kembali kepada leadership, kepemimpinan. Kurang apa lagi, semua variabel, semua model-model pendidikan sudah disediakan semua. Tapi yang kita lihat hari ini memang sebut saja kalau kita keluar dari rumah lihat sekolah saja sudah mulai miris. Ini ada humanis, ada satu sekolah itu merubuh. Belum lagi di sumber daya guru, kemudian di dalam model pelayanan, sistem pendidikan yang berjalan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa
memang perlu kerja keras untuk membuat model yang terbaik sedemikian rupa sehingga optimal. Nah, kalau dikembalikan kepada di sisi pendanaan, kan semua juga sudah tahu bahwa keberpihakan politik kepada peningkatan pendidikan itu kan sudah luar biasa. Berapa persen Pak APBN? 20% kan? Nah, cuma yang terjadi di lapangan setelah diidentifikasi, dibedah, ternyata yang sampai ke sekolah yang kita anggap sebagai pusat pertumbuhan pendidikan kan sedikit sekali. Kalau di level negara, kementerian semua mengklaim apapun kegiatan yang ada hubungannya dengan pelatihan itu pendidikan. Jadi bagi-bagi lagi yang ada pendidikan tidak fokus, tidak sampai kepada tadi yang kita harapkan. Jatuhlah kemudian kepada keluhan orang tua, sekolahnya jelek, kemudian kadang-kadang muncul bayaran. Karena kondisi ketidakberdayaan, jangan juga disalahkan sekolah ketika memohon meminta sumbangan orang tua, bukan pungutan, tapi memohon keikhlasan. Kenapa? Karena belum cukup agar negara turun ke sekolah itu. Saya punya sekolah sendiri, saya punya TK, saya membina sekolah menengah, sampai juga saya menjadi ketua komite SMA. Yang terjadi adalah memang kelihatan supaya sekolah berkualitas pada hari ini semua fungsinya fungsi budget. Kalau sekolah umum yang dibayar negara nggak cukup menjadikan sekolah itu berkualitas. Apatah lagi kemudian kalau kita mensekolahkan sampai sore, anak-anak dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler supaya dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan luar, itu butuh tambahan dana. Nah, lagi-lagi kemudian saya bilang, ke depan kalau saya ditakdirkan menjadi pemimpin pemerintah, sebut saja bupati di Bogor, maka ini akan kita upayakan perbaikan. Dioptimalkan anggaran pendidikan ini untuk sebesar-besarnya supaya target pendidikan kita tercapai. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling penting itu depan, siapapun tadinya, boleh saya atau Pak Sohaji atau Dewa Ali atau Pak Rusman, siapapun. Atau Yasin. Menurut saya, semua itu harus melihat ke belakang track recordnya, track record saya, track record Pak Sohaji, track record Bu Yasin atau Pak Dewa Ali, Pak Rudi. Bagaimana mereka menghadapi masyarakat atau kondisi masyarakat. Sebenarnya paling gampang itu, cek aja ke belakang apa yang sudah kami lakukan, karena itu akan mencerminkan kita ke depan. Yang pertama. Terus yang kedua, masalah pendidikan. Ini krusial banget. Saya nggak ngerti lah APBD 20% dari APBN. APBD juga masalah 20% dari APBD. Artinya kalau 10 triliun 200 miliar hari ini yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan di Kabupaten Bogor. Maksudnya itu banyak, bisa banyak, bisa enggak. Tetapi, lagi tetapinya ini. Saya bilang, saya lebih pikir teknis ya. Saya pikir kita pikirin lah dari 29 itu, karena saya ini dari 29 itu dari 10 triliun. Enggak, dari 20 triliun ya? Oh iya, 20 triliun cuma 2% ya itu, besar sekali. Selain itu gaji guru kan, nah, itu saya pikir harus ada gerakan mungkin sejenis uang tambahan untuk sekolah-sekolah, tapi nggak ada sekolah negeri, sekolah swasta yang murni hanya untuk meningkatkan sumber daya manusia non formal, misalnya kursus ekstrakurikuler apa semua kapasitas guru. Iya, peningkatan kapasitas guru, dan itu murni harus diajukan oleh sekolah. Gue mau bikin apa nih? Seperti itu kan kadang-kadang ya sekarang hari ini pemerintah itu cuma kasih suap, lu gini ya. Guru bingung, mesti gimana? Gue kadang nanti mau seperti apa? Tapi kalau saya lebih baik, sekolah mau bikin apa? Bikin A, B, C. Ini apa nih? Ini peningkatan kapasitas guru. Ini untuk murid di luar pendidikan formalnya. Kan kita masih punya life skill. Kadang-kadang yang perlu didorong itu life skill, kegiatannya, punya penghargaan diri buat anak-anak jadi juara. Kadang-kadang kita sekarang nilai paradigmanya itu lu matematika jago pintar. Anak saya matematika nggak bisa, tapi dia jago main piano, dia jago bahasa Mandarin, gitu kan? Kita tuh guru sekarang harus berubah juga. Jadi kalau memang anak ini sukanya ke bahasa ya kita mainin bahasa, ya kan? Tapi kan tidak ke pendidikan formalnya. Yang informalnya kita masukin di sekolah-sekolah itu. Biaya dari mana? Mari kita pikirkan, apakah APBD Kabupaten Bogor bisa kita masukin ke sana? Kalau bisa,
edan itu ya kita harus percayakan dong sama mereka. Kalau basicnya kita selalu curiga, takut uangnya dicuri lah semua segala macam. Hari ini siapa yang nggak nyuri kadang-kadang. Lebih baik udah kita kasih aja semua urusan belakangan. Lu kalau nggak beres ya urusannya sama hukum. Seperti itu lah. Jadi ya saya sih berpikir ya udah kita arahin ke arah sana untuk APBD. Kita percayakan pada sekolah-sekolah. Karena sekarang memang begini di situ kalau anak-anak itu masih nongkrong pulang sekolah, nongkrong di warung, nongkrong di mana semua segala macam. Aduh, lingkungannya sudah tidak bisa kita tahan. Tawuran lagi. Jadi saya pikir sekarang yang paling benar itu adalah siapapun vaksinnya harus edan sih. Luar biasa. Bupati eksekusi nanti saya jadi terkritik dengan anggaran negara. Kalau sudah 20% kan idealnya 2 triliun. Idealnya 2 triliun itu jumlah guru di Bogor ini, guru ini bertanggung jawab. Ibarat mesin, dia mesin pencetak generasi kuat. Nah, guru ini kan kurang lebih 46.000 guru, dan yang jumlah sekolah 6.000 sekian. Saya kira kalau anggaran ini maksimal, ditentalkan, ditebalkan ke program-program penguatan pendidikan formal. Saya kira diarahkan ke sana, luar biasa Bogor. Bogor akan lebih cepat menjadi Bogor yang maju. Teman-teman sekalian, kenapa saya sebut emas? Ini syarat menjadi sebuah negara emas pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju. Nah, target kita kalau saya 2030 Bogor emas, maka Bogor ini duluan menjadi negara maju. Tentu SDM harus kuat. Nah, hari ini hari ini besok ada pengukuhan oleh negara di Bogor ini, pembentukan tim koordinasi daerah vokasi, revitalisasi vokasi. Itu juga adalah bagian pemerintah supaya ke depan seluruh sumber daya manusia kita itu dikuatkan di sisi keahlian. Itu arah yang sana, sehingga tenaga kerja kita ke depan itu menjadi benar-benar bisa produktif dan bisa membangun wilayah Bogor kita. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja untuk diskusi saya Cetak Biru Kabupaten Bogor seri ketiga. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga kepada pemantik yang sudah membedah roasting dan membedah ide dan gagasan para bakal calon bupati Bogor tahun 2024 ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media yang sudah berkenan hadir, yang sudah menyaksikan secara daring baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube Pinus Forum. Sekali lagi, Pinus akan terus memberikan edukasi politik secara terus-menerus agar Kabupaten Bogor ini masyarakatnya lebih terbuka, bahwasannya lebih membuka diri terhadap apa yang sedang terjadi dalam dinamika politik hari ini. Mungkin itu saja, kurang mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya. Iya. Oh iya, saya jadi tim sesek mana saya? Boleh satunya begini. Oh iya. Yang akan menjadi latarungnya. Masuk terus. Masuk, Pak.